Haji Muhsin Jamil, Magister Agama, merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Universitas Islam Wali Songo Semarang, periode 2019 hingga 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita akan bicara tentang konsep dan implementasi ukhuwah watoniyah. Sebagaimana kita bersama, eksistensi kehidupan manusia bisa dikelompokkan ke dalam 3 kelompok penting kehidupan bersama. Yang pertama, manusia sebagai umat beragama, dan yang kedua, manusia sebagai bagian dari anak bangsa, dan yang ketiga, manusia sebagai warga dunia. Dalam konteks 3 ini, Al-Quran sebagai ajaran yang paling mulia yang kita yakini bersama telah mengajarkan beberapa prinsip penting kehidupan bersama kita. Yang pertama, Al-Quran mengatakan bahwa keanekaragaman merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama dalam kehidupan kolektif kita sebagai sebuah umat beragama, sebagai bagian dari warga negara, dan sebagai bagian dari warga dunia, ditandai dengan keanekaragaman. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Inilah saya kira ajaran Islam yang sangat mulia yang menunjukkan betapa perbedaan bahasa sebagai bagian penting dari warna kehidupan manusia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Selain itu, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini adalah firman Allah yang sangat mulia, yang sangat penting untuk kita pahami bersama di tengah-tengah kehidupan bangsa kita yang sangat majmuk. Inilah prinsip ajaran Islam yang sangat mulia. Dan kita juga tahu bersama bahwa Indonesia merupakan cerminan yang paling konkret dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merupakan bangsa yang sangat majmuk. Kita mengenal kebinekaan Indonesia. Kita bisa melihat dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita memiliki lebih dari subetnik, 50 lebih subetnik kita miliki. Kita juga memiliki ras yang sangat banyak. Kita juga memiliki lebih dari 700-an suku yang kita miliki. Kita punya agama yang beraneka ragam. Hampir agama-agama besar yang ada di dunia semuanya ada di negeri ini. Ditambah lagi dengan agama-agama lokal yang entah sampai kapan terus tumbuh dan berkembang. Yang berikutnya, kita juga punya kelas sosial yang sangat beraneka ragam, dan kita juga punya adat dan tradisi yang terus-menerus berkembang dan terus-menerus mengalami perubahan-perubahan yang mengakibatkan bertambahnya tradisi yang kita miliki. Di tengah konteks kehidupan seperti inilah saya kira kita mesti membangun ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini penting kita kembangkan agar apa? Agar kita menjadi sebuah bangsa yang tetap solid. Di satu sisi kita punya kekayaan tradisi, tapi di sisi yang lain kita juga bisa membangun persatuan. Islam sendiri telah penting kehidupan manusia yang kita kenal dengan ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Mari kita fokus pada konsep ukhuwah watoniyah. Prinsip yang paling penting dalam rangka kita membangun kebangsaan kita dengan prinsip ukhuwah adalah kita harus mampu membangun persaudaraan antar umat beragama atau orang beriman. Kita tahu semua bangsa kita adalah bangsa yang sangat religius. Maka membangun persaudaraan antar umat beriman, antara orang-orang yang beragama menjadi sangat penting. Yang kedua adalah saling belajar memahami di tengah-tengah kemajemukan bangsa. Orang yang berbeda etnik, berbeda tradisi, berbeda agama harus mau untuk memperkaya keimanan, memperkaya identitasnya dengan belajar mengenai keanekaragaman yang ada di sekitarnya.
Dan yang tak kalah penting, yang terakhir, kita harus mau dan mampu menjalin persaudaraan universal umat manusia. Karena ini adalah kunci dari perdamaian dunia. Kemudian apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kemajemukan bangsa? Yang pertama, tentu kita harus terus-menerus membangun damai. Membangun damai di tengah-tengah kehidupan bangsa kita harus terus-menerus dilakukan. Yang kedua, apabila kedamaian itu telah terbentuk, maka kita harus mau dan terus-menerus memperkuat upaya kita mengelola harmoni kita. Dan yang ketiga, apabila terjadi perselisihan, apabila terjadi perbedaan yang menimbulkan ekses, maka kita harus bisa mengelola konflik di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita telah diwarisi oleh prinsip agung yang diberikan oleh nenek moyang kita, kemudian diadopsi sebagai bagian penting dari prinsip dan pilar kehidupan bangsa kita, yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip agung. Setidaknya dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu, kita tidak semata-mata menerima perbedaan, tapi kita juga mau terlibat dalam perbedaan itu. Di tengah-tengah itu, kita juga tidak sekedar mau bertoleransi menerima perbedaan, tapi kita juga mau belajar dengan orang lain yang berbeda dengan kita semua. Kemudian tak kalah penting, kita juga bisa berpegang teguh pada identitas kita, pada saat sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mau terbuka dengan keanekaragaman yang ada di sekeliling kita. Kita mau terbuka dengan kenyataan bahwa ada orang lain yang berbeda dengan kita. Dan yang tak kalah penting, di tengah-tengah kebinekaan kita mau berdialog dengan orang lain. Dari sudut kehidupan beragama, dalam konteks membina ukhuwah wathoniyah, maka kita perlu mengembangkan moderasi beragama. Ada 4 prinsip penting dalam kehidupan keagamaan yang perlu kita pegang apabila kita ingin mengimplementasikan prinsip moderasi beragama. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Kita harus seimbang dalam kehidupan kita, seimbang lahir dan batin, seimbang sebagai individu dan seimbang sebagai makhluk sosial. Yang kedua, kita harus menempuh jalan tengah, jalan moderat yang kita kenal dengan tawasud. Karena salah satu ciri penting dari kehidupan umat Islam misalkan adalah sebagai umat yang tawasud, umatan wasatoh. Yang ketiga, prinsip moderasi beragama adalah kita harus menegakkan keadilan. Apabila bangsa ini ingin damai, bangsa ini ingin berlangsung kehidupannya di tengah-tengah kemajemukan, maka keadilan harus ditegakkan. Yang terakhir, apabila kita ingin menjaga kehidupan kolektif kita sebagai sebuah bangsa yang beraneka macam, kita harus terus-menerus mengembangkan toleransi atau tasamuh. Toleransi atau tasamuh tidak semata-mata kita berpegang kukuh pada identitas kita, tapi lebih dari itu, kita merasa butuh terhadap keanekaragaman. Kita merasa hadirnya orang lain yang berbeda dengan kita adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan identitas kita. Ada beberapa cara penting yang sangat aplikatif yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa sebagai salah satu cara kita untuk mewujudkan ukhuwah wathoniyah. Yang pertama adalah kita harus respect terhadap kemajemukan. Kemajemukan bukanlah laknat, kemajemukan harus dipahami sebagai rahmat. Yang kedua, kita harus berpegang pada prinsip non-kekerasan atau non-violent principle. Setiap orang tentu akan mengalami berbagai masalah dan kendala dalam kehidupan bersama. Apabila ini terjadi, selesaikan seluruh masalah bersama itu dengan cara-cara non-kekerasan. Yang ketiga, kita harus komitmen terhadap kemanusiaan, di mana seluruh ajaran agama harus dilaksanakan dalam rangka untuk respek dan hormat terhadap kemanusiaan. Bahkan ada satu ulama yang sangat menekankan kemanusiaan ini sampai menyatakan al-insaniyah qabla tadayyun, kemanusiaan sebelum agama. Yang keempat, kita harus komitmen terhadap kebangsaan kita. Jangan sampai ada pertentangan antara kehidupan kebangsaan dengan kehidupan keislaman, kehidupan kebangsaan dengan kehidupan keagamaan. Kita harus menjadi orang Islam 100% dan harus menjadi orang Indonesia 100%. Ini saya kira menjadi sangat penting sehingga kita punya komitmen bangsa yang kuat, komitmen kebangsaan yang kuat, pada saat yang sama juga punya komitmen keislaman yang sangat kuat. Yang terakhir, kita harus respect terhadap kebudayaan lokal yang ada di sekitar kita. Dengan cara ini, agama tidak dipertentangkan dengan kebudayaan. Sebaliknya, agama menjadi ruh penting bagi proses pengembangan kebudayaan lokal. Yang paling terakhir, Nabi SAW dalam pesannya di Haji Wada menyampaikan hal yang sangat penting yang saya kira ini bisa menjadi landscape, bisa menjadi koridor kehidupan bersama kita umat manusia yang beraneka ragam. Dalam Haji Wada itu Nabi di tengah-tengah khutbahnya menyatakan, wahai manusia, hari apa ini? Mereka menjawab, hari yang mulia. Nabi bersabda lagi, negeri apa ini? Kemudian jamaahnya menjawab, negeri yang mulia. Nabi bersabda, bulan apa ini? Mereka menjawab, bulan yang mulia. Nabi bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian sangat dimuliakan sebagaimana mulianya hari ini.
di negeri ini dan juga bulan ini. Artinya apa? Nabi dalam haji wada itu menyampaikan prinsip yang paling penting yang harus dipegang oleh seluruh umat manusia, bahwa manusia dalam perspektif keagamaan Islam adalah makhluk yang sangat mulia yang tidak bisa dinodai martabatnya dengan alasan apapun. Apabila ini dipegang dalam kehidupan bangsa, saya kira di tengah-tengah keanekaragaman suku, bangsa, adat istiadat, kita bisa berprinsip bahwa semuanya adalah sama sebagai bagian dari anak bangsa dan warga dunia. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah paparan materi tentang konsep dan implementasi ukhuwah watonia di hari ini. Bagaimana? Apakah sudah semakin jelas? Untuk tes adik-adik semua, saya punya beberapa pertanyaan terkait materi hari ini ya. Yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah loh. Nah, ini dia pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, 1. Di antara 3 pilihan ini, apakah yang bukan termasuk tujuan eksistensi kehidupan manusia di muka bumi? A. Sebagai umat beragama. B. Sebagai anak bangsa. Dan C. Sebagai pemecah kesatuan. Nah, pertanyaan kedua ya. Dalam surat dan ayat berapakah yang menjelaskan tentang keanekaragaman sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? A. Quran surat Ar-Rum ayat 10. B. Quran surat Ar-Rum ayat 15 dan C. Quran surat Ar-Rum ayat 22. Jawabannya bisa langsung ditulis di kolom komentar postingan banner tema hari ini yang diunggah di Instagram @metrotv. Kita tunggu jawaban adik-adik sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat ya. Akan ada hadiah masing-masing Rp500.000 untuk 2 orang pemenang.